Shalom, bab 15 dengan judul Pada Pesta Pernikahan. Mujizat pertama Yesus yaitu mengubah air menjadi anggur pada pesta pernikahan di Kana, Galilea. Bab ini menyoroti bagaimana Yesus mencucikan hubungan sosial manusia dan memulai pelayanannya bukan dengan kemegahan, melainkan dengan simpati yang nyata terhadap kebutuhan sehari-hari. Berikut adalah ringkasan poin-poin penting pada bab ini. Yang pertama, kehadiran Yesus dalam kehidupan sosial. Setelah kembali dari padang gurun dan memanggil murid-murid pertamanya, Yesus tidak memilih untuk hidup mengasingkan diri sebagai pertapa seperti Yohanes Pembaptis. Sebaliknya, dia membaur dengan masyarakat dan menghadiri pesta pernikahan di Kana bersama ibu dan murid-muridnya. Kehadiran Yesus di pesta ini menunjukkan bahwa dia menyucikan institut pernikahan serta mendukung sukacita yang sehat dalam hubungan sosial manusia. Yang kedua, krisis kekurangan anggur dan campur tangan Maria. Di tengah-tengah pesta, keluarga penyelenggara mengalami situasi yang memalukan. Persediaan anggur habis. Maria yang mengetahui hal ini mendekati Yesus dan berkata, "Mereka kehabisan anggur." Maria berharap Yesus akan melakukan mujizat untuk menunjukkan kuasanya sebagai Mesias dan menyelamatkan muka keluarga tersebut. Yesus menjawab dengan kalimat yang tampaknya tegas namun penuh kasih. "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Melalui jawaban ini, Yesus dengan lembut mengingatkan Maria bahwa dalam misi ilahinya sebagai juru selamat, dia hanya tunduk pada arahan Bapa, bukan pada keinginan manusia atau ikatan keluarga. Maria menerima teguran halus ini dengan iman dan berkata kepada para pelayan, "Apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu." Dan yang ketiga, mujizat mengubah air menjadi anggur murni. Yesus memerintahkan para pelayan untuk mengisi 6 tempayan batu yang tersedia dengan air sampai penuh. Setelah diisi, dia berkata, "Cedoklah sekarang dan bawalah kepada pemimpin pesta." Ketika air itu dibawa, bentuknya telah berubah menjadi anggur yang sangat berkualitas. Dalam Ellen G. White menyatakan satu poin penting mengenai anggur ini. Anggur murni yang tidak difermentasi. Anggur yang diciptakan Yesus adalah sebuah sari anggur yang segar, murni, dan tidak memabukkan. Kristus tidak pernah menciptakan anggur beralkohol yang dapat merusak akal sehat dan moral manusia. Anggur murni ini merupakan simbol dari kasih karunia-Nya yang menyegarkan jiwa. Yang keempat, dampak mujizat bagi para murid. Mujizat yang dilakukan secara diam-diam ini akhirnya diketahui oleh pemimpin pesta dan para murid. Bagi murid-murid Yesus yang baru saja mengikutnya, peristiwa ini menjadi bukti nyata pertama tentang kuasa ilahi guru mereka. Mujizat di Kana ini meruntuhkan prasangka mereka dan sangat menguatkan iman mereka bahwa Yesus benar-benar anak Allah. Dan yang terakhir, yang kelima, kontras pelayanan Yesus dan Yohanes Pembaptis. Bab ini menutup dengan mengkontraskan gaya pelayanan Yohanes Pembaptis dan Yesus. Yohanes bertugas membongkar dosa dengan hidup prihatin di padang belantara untuk memanggil orang pada pertobatan. Sementara Yesus datang langsung ke tengah-tengah kehidupan manusia. Makan bersama mereka, menyembuhkan yang sakit, dan hadir di tengah sukacita mereka. Untuk menunjukkan bahwa kerajaan Allah membawa kasih, kedekatan, dan pemulihan secara emosional maupun spiritual. Inti pada bab ini adalah mujizat di pesta pernikahan Kana menunjukkan bahwa agama yang dibawa Kristus tidak membuat manusia menjadi kaku atau menjauh dari sesama, melainkan memulihkan hubungan sosial melalui kasih. Tindakan Yesus memenuhi kebutuhan pesta yang kekurangan anggur, membuktikan bahwa tidak ada masalah manusia yang terlalu kecil bagi perhatian dan simpatinya.